Om Swastiastu, umat sedharma yang budiman dimanapun berada. Semoga kita masih dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa, selalu diberikan kekuatan menjalankan swadharma dan swagina kita masing-masing. Semoga kita sehat selalu. Berjumpa kembali kita di channel YouTube Kementerian Agama Kota Denpasar. Kami dari Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, dalam kesempatan yang baik ini akan menguak atau membahas salah satu dari sarana upakara, yaitu daksina. Sarana upakara daksina, sebelum kita membahasnya, dalam ajaran agama Hindu, Tuhan atau Ide Sang Hyang Widiwasa dapat dilihat dengan 3 cara. Yang pertama, Tuhan tidak dapat digambarkan atau sering disebut dengan acintya. Yang kedua, Tuhan dikatakan memiliki kemahakuasaan atau bersifat personal good. Tuhan yang berpribadi. Nah, yang ketiga, Tuhan itu yang Maha Esa. Esa dalam segala hal. Dapat kita lihat dalam kutipan Ekam Satviprah Bahuda Wadanti, yang artinya Tuhan adalah satu. Nah, bagaimana orang bijak menyebut nama Tuhan itu dengan sebutan banyak nama? Itu salah satunya adalah berkat keagungan Tuhan itu sendiri, sesuai wujud keagungan beliau. Makanya orang bijak banyak menyebut dengan banyak nama. Nah, bagaimana cara manusia untuk memusatkan pikiran kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan yang Maha Esa? Dalam Bhagavad Gita Adhyaya 12 tentang Bhakti Yoga menyebutkan menyembah Tuhan dengan abstrak atau lebih sulit daripada dengan menggambarkan atau personal good. Tetapi kedua pola pandang ini dianggap benar dilakukan. Salah satu sarana yang bisa kita pakai untuk memusatkan pikiran kita kepada Ide Sang Hyang Widiwasa adalah daksina. Dalam Lontaryatnya Prakrti, daksina disebutkan sebagai simbol Sang Hyang Tunggal atau Yang Guru. Nah, bagaimana bentuk daripada daksina itu? Daksina berbentuk tabung, terbuat dari daun kelapa yang sering disebut janur. Di dalamnya berisi beberapa hal seperti kelapa, ada telur itik, ada biji-bijian, benang, dedaunan, dan aneka buah-buahan. Daksina itu dapat kita jumpai di dalam sarana-sarana bebantenan atau di pelinggih, di pelangkiran. Nah, daksina ini memiliki fungsi dan makna-makna filosofis. Untuk itu, marilah kita lihat tutorial fungsi dan makna-makna filosofis daksina itu sendiri. Umat sedharma yang kami muliakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya Tudi Suryanata bersama Mbok Elis dan juga Mbok Nova akan membicarakan tentang tutorial dan juga makna dari komponen-komponen yang membangun sebuah daksina. Baik pemirsa yang kami muliakan, pertama-tama
kami akan mulai dari bagian terluar atau terbawah dari sebuah daksina. Jadi bagian terluar dari daksina itu bisa dilihat di sini adalah sebuah serobong daksina ya. Serobong ini terbuat dari janur yang nanti dibentuk menyerupai tabung seperti ini. Di bagian bawahnya tertutup seperti ini dan atasnya tetap terbuka. Jadi serobong daksina ini bermakna sebagai sebuah manifestasi atau lambang dari Ibu Pertiwi, lambang dasar yang paling bawah. Sedangkan dindingnya itu dia melambangkan akase yang naik, tidak ada tepinya di atas, bagaikan angkasa kita yang tidak ada tepiannya. Dan keseluruhan ini menggambarkan adanya hukum reta, hukum abadi Tuhan yang saling berkaitan. Nah, kemudian setelah kita melihat ada cerobong daksina tadi, ya bentuknya seperti ini yang sudah jadi, ada tapak dara. Tapak dara itu berbentuk tanda tambah seperti ini. Untuk jadinya seperti ini. Cara buatnya nanti bisa dilihat di sini. Tapak dara ini adalah bagian inti dari lambang swastika yang melambangkan adanya keseimbangan. Ada baik, ada buruk, ada pagi, ada malam, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini keseimbangan itu adalah sesuatu yang utama. Setelah itu, tapak dara itu nanti akan dimasukkan di dalam serobong daksina ini sebagai komponennya. Setelah ada tapak dara, juga ada beras. Beras itu adalah sebuah komponen yang melambangkan tenaga, karena beras itu adalah sumber nasi, sumber tenaga kita, yang dimana nanti berarti adanya bayu, ada sangyang bayu di sana. Jadi nanti beras akan dimasukkan ke dalamnya. Setelah beras, kita juga ada porosan. Nah, jadi porosan ini terdiri dari daun sirih yang di dalamnya membalut kapur dan juga ada buah pinang. Jadi jika diartikan, porosan itu ada 3 komponennya yang mana nanti melambangkan Trimurti. Untuk daun sirihnya yang mewakili warna gelap adalah Dewa Wisnu. Kemudian warna putih dari kapurnya melambangkan Iswara Siwa, dan juga buah pinang yang mewakili warna merah adalah simbol dari Dewa Brahma. Setelah itu dimasukkan ke dalamnya. Setelah porosan, kita ada yang paling besar ini adalah buah kelapa. Jadi buah kelapa ini melambangkan Buana Agung, yang di dalamnya itu merepresentasikan tempat kita bersama. Jadi ini juga melambangkan windu, atau dalam hal ini kelapa ini juga disebutkan sebagai Sadasiwa. Jadi kalau di sana, setelah kelapa kita ada telur itik. Ya, telur itik ini dimasukkan dia ke sana. Telur itik itu adalah lambang dari Buana Alit. Nah, kalau tadi ada kelapa yang besar sebagai Buana Agung, telur itik itu adalah lambang Buana Alit. Nah, telur itu seperti yang kita ketahui bersama ada 3 lapisan. Lapisan terluar, kulit telur, kemudian lapisan putih di dalamnya, dan juga lapisan kuning. 3 lapisan ini kita ibaratkan menjadi sebuah lambang dari Stula Sarira atau badan kasar, Suksma Sarira badan halus, dan juga yang paling dalam Antakarana Sarira. Nah, jadi itu sudah dimasukkan ke sana sebagai sebuah perlambangan Buana Alit. Kemudian selanjutnya setelah telur itik ada juga pisang, tebu, dan juga kojong. Masukkan ke sana. Pisang, tebu, dan kojong itu memiliki makna semua isi dari alam semesta ini, dan juga pisang melambangkan kesejatian. Nah, sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, seringkali ada pembahasan mengenai telur itik. Mengapa biasanya disarankan telur itik yang digunakan? Karena dalam hal ini ada sebuah harapan yang mana kita ketahui bahwa itik atau bebek itu dia bisa hidup apakah di air ataukah di darat dan juga di udara. Dia bisa terbang, bisa berjalan di daratan, dan juga bisa berenang.
Dalam hal ini kita menauladani itik yang bisa tinggal di mana saja, yang bisa hidup di mana saja, dan bisa bertahan di mana saja. Harapannya agar kita manusia dapat menyesuaikan diri, dapat bertahan, dan juga tetap bijaksana layaknya itik yang bisa membedakan makanannya dan juga dengan lumpur atau kotoran lainnya. Disitulah harapannya agar manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu kita akan beranjak ke buah kemiri. Ya, kalau dalam bahasa Balinya dikatakan tingke. Kemiri ini merupakan lambang puruse, lambang kejiwaan, lambang bintang-bintang yang nantinya akan ditaruh di sana. Setelah kemiri kita ada yang namanya dalam bahasa Bali itu pangi atau kluwot, ya. Pangi ini merepresentasikan kebendaan atau pradana yang juga mewakili warna merah yang berarti keberanian, kekuatan, Sang Hyang Bomo. Kalau tadi di tingkihnya berwarna putih, dia adalah lambang dari representasi warna putih, berarti ketulus ikhlasan. Kemudian ada gegantusan, ya. Gegantusan ini di dalamnya terdapat biji-bijian dan juga isi laut seperti ikan-ikan kecil yang sudah dimasak dan juga garam. Ini secara umum ya melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Diletakkan di sana. Selanjutnya gimana Mbak Nova? Selanjutnya Niki ada juga pepeselan. Pepeselan ini terdiri dari 5 jenis daun sebagai lambang dari Pancadewata. Nah, selanjutnya ada biji ratus. Biji ratus itu tadi dimasukkan di dalam gegantusan Niki Today sebagai lambang dari Pancadewata juga. Selanjutnya ada uang kepeng sebagai simbol ketebusan dari sarira atau jiwa kita. Selanjutnya ada benang putih, kalau di sini disebut benang tebus atau bisa juga disebut benang tukelan putih. Di sini dilambangkan sebagai bisa dilingkarkan di sini sebagai pengikat dari indria dan juga sebagai penghubung jiwa kita. Dan juga selanjutnya ada sampean payasan. Jadi Niki sampean payasan bisa dilihatkan juga di bawah mulanya, Elis. Niki bentuknya segitiga, lambang dari Trikona, upeti, stiti, dan pralina. Selanjutnya ada sampean pusung di sini, simbol dari pengerucutan dari indria-indria kita. Jadi dia bentuknya memang kerucut di bawah. Selanjutnya ada canang sari. Sebagai lambang Nawasang. Umat Dharma, beginilah hasil dari daksina yang telah kita rangkai. Nah, kembali lagi pada desa Kalapatra yang berlaku di daerah dan waktu masing-masing. Fungsi dari daksina ini bisa difungsikan sebagai stana atau linggih atau disebut daksina linggih sebagai difungsikan saat upacara Dewa Yatnya sebagai simbol Sang Yang Tunggal dan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada orang suci. Umat Dharma sekalian, sekian dari tutorial membuat Banten Daksina dari kami penyuluh agama Kementerian Kota Denpasar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Om Santi 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 Om.